Baiklah, shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Kembali melanjutkan ya, seri kita pada kesempatan ini dari Winning the Battle Series. Ada beberapa kali saya pernah sampaikan mengenai infirmity, dan tentunya hari ini narasi dari ayat yang sama, namun kita percaya bahwa firman itu selalu memberikan kita arahan dari berbagai angle, yang mana sudut pandang Tuhan secara komprehensif itu tidak bisa kita pahami hanya dalam satu momen. Jadi pasti selalu ada sesuatu yang baru untuk kita bisa cerna dari apa yang Tuhan sampaikan melalui narasi-narasi di dalam Alkitab. Nah, kita akan mulai dari 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai ayatnya ke-24 adalah sebuah kerinduan daripada Tuhan, di mana roh, jiwa, dan tubuh kita ini terpelihara sempurna sampai pada kedatangannya. Di mana ketika Rasul Paulus menulis surat ini di bawah ilham daripada Roh Kudus, maka inilah yang Tuhan mau sampaikan, di mana Tuhan sangat ingin setiap kita itu kedapatan terpelihara sempurna roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan Tuhan janji bahwa Dia yang memanggil kita adalah setia, dan Dia juga yang akan menggenapi apa yang Dia harapkan. Saya menyebutnya sebagai God expectation. Harapan yang Tuhan inginkan terjadi pada kehidupan setiap orang yang percaya. Sebagaimana terdahulu, saya menyampaikan mengenai ada 3 aspek dalam diri manusia. Ada roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita adalah bagian dari diri kita yang paling dalam. Bagian inilah yang mempunyai potensi untuk memahami dan berhubungan dengan Allah. Iman kepada Allah itu selalu berasal dari roh kita. Nah, 3 unsur ini dikenal dengan istilah trikotomi. Dan yang mana pandangan trikotomi bahwa natur manusia itu terdiri dari 3 bagian. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh adalah unsur lahiriah manusia, unsur daging yang dapat dilihat, dapat didengar, dapat disentuh, dan sebagainya. Kata yang biasa dipakai dalam bahasa Ibrani untuk tubuh manusia adalah basar atau ser, di mana pengertiannya harfiah adalah daging, atau yang digunakan share juga daging, tubuh. Nah, yang berikut adalah jiwa. Jiwa adalah unsur batiniah manusia yang tidak dapat dilihat. Jiwa manusia meliputi beberapa unsur. Ada pikiran, ada emosi, ada kehendak. Dengan pikirannya manusia dapat berpikir. Dengan perasaannya manusia dapat mengasihi, dan dengan kehendaknya manusia dapat memilih. Kata yang biasa dipakai dalam bahasa Ibrani untuk jiwa manusia adalah nefes. Kata yang biasa dipakai dalam bahasa Yunani untuk jiwa manusia, di dalam bahasa Yunani istilah yang digunakan adalah suke. Yang artinya pertama adalah mempunyai hidup. Dalam banyak hal kata itu menandakan tentang asas hidup. Kemudian dalam pengertian para penulis Mazmur, kata jiwa ini tidak terbatas hanya di situ saja. Nah, kemudian istilah roh. Dalam bahasa Ibrani, ruah. Roh adalah prinsip kehidupan manusia.
Yang mana roh adalah nafas yang dihembuskan oleh Allah ke dalam manusia dan kembali lagi nantinya kepada Allah. Yang mana kesatuan spiritual dalam manusia. Roh adalah sifat alami manusia yang imaterial yang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan Allah. Yang juga adalah roh. Roh atau kehidupan vital, prinsip kehidupan manusia. Roh adalah nafas yang dihembuskan oleh Allah ke dalam manusia dan kembali kepada Allah. Inilah kesatuan spiritual di dalam manusia. Kata lain yang biasa dipakai dalam bahasa Ibrani untuk roh manusia adalah ruah. Kata yang biasa dipakai dalam bahasa Yunani untuk roh manusia adalah pneuma. Kita lanjutkan di 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Roh-roh jahat adalah musuh yang dengan pengaruh besar ataupun dengan pengaruh kecil mencoba senantiasa menyelusup masuk ke dalam diri melalui panca indera manusia. Sesungguhnya hal tersebutlah yang lebih mengerikan dari sekedar possession. Kita kenal istilah kerasukan. Dan rupanya possession itu punya tingkatan. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Di mana roh-roh jahat adalah musuh yang dengan pengaruhnya itu menyusup masuk ke dalam diri melalui panca indera manusia. Ada 3 tujuan possession iblis. 3 tujuan pengaruh iblis. Yang pertama adalah menentang kehendak Allah dan tujuan Allah atas manusia. Ini yang pertama bentuk serangan yang dilakukan. Di mana level ini iblis memberi pengaruh untuk orang percaya itu menentang kehendak Allah, menentang tujuan Allah atas dirinya. Nah, 3 tujuan pengaruh iblis yang kedua adalah mengganggu supaya manusia memuaskan diri mereka sendiri. Sesungguhnya ketika Anda memikirin tentang Tuhan, maka sorga juga sebenarnya sedang memikirin tentangmu. Oleh karena itu, 3 tujuan pengaruh iblis dalam agenda besar. Yang kedua adalah mengganggu supaya manusia memuaskan diri mereka sendiri. Ya, ini adalah gangguan yang terjadi di seluruh dunia, di mana kita ini ya saya nggak bilang digiring ke sana, tetapi possession-nya roh jahat terhadap orang percaya itu yang kedua, di mana si orang percaya kemudian menentang kehendak Allah, menentang tujuan Allah melalui hidup mereka, sampai kemudian lebih dalam lagi manusia diganggu untuk memuaskan diri mereka. Ini lebih parah sebetulnya dari sekedar tampilan pengaruh iblis melalui tampilan-tampilan horor. Ini lebih parah. Nah, possession di level yang berikut adalah menghalangi fungsi maksimal dari anggota tubuh manusia sebagai mana manusia telah diciptakan. Nah, untuk bersekutu dan melayani Allah yang hidup itu tentunya yang menjadi fungsi maksimal. Namun ketika serangan ini luar biasa, fungsi maksimalnya bisa pincang di sana. Melalui Lukas 13 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya, narasi tersebut akan mewakili pembahasan kita pada kesempatan ini. Saya bacakan buat kita sekalian, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkung punggungnya dan tidak dapat berdiri
lagi dengan tegar. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham." Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Menarik dari Lukas pasalnya yang ketiga ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Di sana bahasa Indonesia mengatakan perempuan tersebut 18 tahun itu dirasuk roh sampai punggungnya menjadi sakit dan berujung tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Terjemahan dalam versi Inggris dalam kalimat, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Bunyinya adalah, "Woman, thou art loose from the infirmity." Dalam kalimat tersebut tidak mengacu pada penyakit fisik, namun ditujukan pada infirmity atau kelemahan. Gereja Tuhan sebagai mempelai Kristus harus mempersiapkan bahwa dirinya telah dilepaskan dari infirmity. Winning the battle. Sebuah perjuangan orang percaya nggak pernah ada habisnya, bukan supaya Anda berkemenangan, melainkan supaya kita tetap berkemenangan. Karena ketika kita start up menjadi orang percaya, setiap kita diberi label oleh karena karya Kristus di atas kayu salib, yaitu kasih karunia. Nah, setiap orang percaya bicara tentang mengalami kasih karunia. Namun pada sisi yang lain, pada side yang lain, infirmity ini mengganggu. Karena itu perjuangan kita yang bukan melawan darah dan daging, harus kita pahami juga bahwa kita ini bukan sedang berjuang untuk menjadi menang, namun kita ini sedang berjuang untuk tetap berkemenangan. Karena oleh anugerah kasih karunia karya Kristus di kayu salib, Anda dan saya sudah terima label sebagai orang-orang yang more than conqueror, orang-orang yang lebih daripada pemenang. Nah, kembali ke topik mengenai possession tadi. Yang mana wanita tersebut itu 12 tahun bukan sakit bungkuk. Tapi kondisinya Alkitab mencatat bahwa perempuan itu udah 18 tahun dirasuk roh. Nah, setelah di possession, kemudian perempuan tersebut itu nggak bisa berdiri lagi dengan tegak, punggungnya senantiasa bungkuk. Dan ketika datang kepada Yesus, yang menarik adalah Yesus nggak fokus pada bungkuknya. Yesus fokus kepada di mana ini ujung pangkalnya. Dan Tuhan yang Maha Tahu itu mengatakan, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Itu terjemahan Indonesianya. Ya, menarik dalam teks aslinya mengatakan bahwa hai perempuan, kau sudah dilepaskan dari infirmity. Di mana infirmity adalah salah satu alat iblis yang digunakan untuk membuat Anda dan saya tidak mengalami janji Tuhan. Ingat loh, ini enggak semata-mata bicara tentang penyakitnya fisik. Ini terjadi kondisi perempuan itu menjadi bungkuk karena memang dirasuk. Jadi kalau bicara possession itu jangan Anda hanya terbatas dengan orang yang lagi banyakan bengong, lalu kemudian
dia menjadi medium. Ya, mungkin beberapa di antara Anda pernah belok-belokin channel ya berapa tahun yang lalu itu kan TV swasta itu banyak sekali menayangkan hal-hal yang berbau horor, mistis ya, yang kemudian itu memang menjadi dagangan di televisi. Nah, namun menariknya kalau ada beberapa kita mengamati yang namanya dirasuk itu ya akhirnya jadi begitu ya, orangnya manifestasi, yang perempuan kemudian bisa bersuara seperti laki-laki, yang laki-laki bisa bersuara yang berbeda, dan ini yang disebut dengan dirasuk tadi. Nah, wanita tersebut dikendalikan oleh infirmity. Infirmity itu kelemahan yang disebabkan dari sebuah kesalahan. Jadi Alkitab mencatat di sini kisahnya perempuan tersebut 18 tahun yang lalu, nggak dijelaskan memang, tapi kemungkinan dia melakukan sesuatu yang salah. Lalu kemudian sementara sesuatu yang salah ini dia mau bereskan, tapi dia nggak tahu caranya. Nah, kalaupun dia melakukan pemberesan, dia tetap harus dalam kondisi waspada. Nah, infirmity adalah salah satu alat iblis yang digunakan untuk membuat Anda dan saya nggak melihat janjinya. Wanita tersebut dikendalikan oleh infirmity sehingga perempuan tersebut dari possession yang terjadi, perempuan ini dikendalikan melalui intimidasi. Di mana wanita tersebut dibatasi pada masa lalunya yang kemudian mengendalikan dirinya hingga 18 tahun ke depan. Kayaknya Anda terbungkuk 1 jam aja pegel ya. Ini 18 tahun. Pengendalian intimidasi iblis lewat infirmity. Ini kalau ini amati dengan bukti skrip Alkitab yang ada, maka kita bisa menyimpulkan bahwa iblis mengendalikan perempuan ini melalui kelemahan, yang mana kelemahan tersebut itu diaduk lagi ya, oleh iblis sampai si orang percaya tersebut merespon dengan kekhawatiran. Di sini ada ayat Amsal 12 ayat yang kelima mengatakan bahwa kekhawatiran dalam hati itu membungkukkan orang. Nah, tetapi perkataan yang baik itu menggembirakan dia. Wanita bungkuk tersebut yang telah 18 tahun menghabiskan hari-harinya melihat ke bawah karena sakit. Bungkuk tuh lihat ke bawah terus. Tidak akan pernah memandang ke depan. Inilah rencana iblis yang ingin membuat gereja Tuhan di akhir zaman supaya tidak bisa memandang ke sorga untuk mengharapkan kemurahan Tuhan. Sementara Tuhan inginkan yang pertama kita ini lepas dari infirmity kita. Siapa orang yang nggak pernah buat salah? Masing-masing kita punya agenda kesalahan dari list yang kita udah jalankan dalam hidup ini. Kah 1 hari 1 kali, kah 1 hari bisa 3 kali. Ya. Yang jelas yang pertama, Tuhan ingin Anda dan saya lepas dari infirmity. Tuhan mau Anda dan saya lepas dari tuduhan-tuduhan dan menikmati pengampunan Tuhan yang sempurna. Demikian yang terjadi dalam kerasukan terhadap perempuan tersebut. Oleh karena itu, Tuhan ingin Anda lepas dari infirmity. Biarkanlah masa lalu tertinggal. Bukan berarti Anda menjadi tidak bertanggung jawab atas apa yang terakhir Anda lakukan. Tidak demikian. Tapi yang jelas Tuhan ingin Anda dan saya lepas dari infirmity. Karena orang yang masih pelihara infirmity itu nggak pernah sehat rohani. Satu sisi Anda percaya kepada Tuhan, tapi di tempat lain Anda bukan nggak percaya, tapi Anda menjadi nggak yakin karena situasinya. Seolah-olah Allah dibatasi oleh situasi.
Tuhan ingin Anda lepas dari kelemahan. Macam-macam. Kelemahan setiap kita macam-macam. Tapi yang jelas ini adalah produk dari kerja iblis yang luar biasa setiap hari. Saya selalu ingatkan kita jemaat di OFS, kita ini bukan orang-orang pemilik dosa keturunan, namun kita ini adalah keturunan orang berdosa. Kita punya genetik keturunan orang berdosa. Kita punya kecenderungan untuk melakukan kesalahan yang seperti generasi-generasi sebelumnya lakukan. Namun firman Tuhan itu mengkonfirmasi pada saat ini bahwa Tuhan tuh sangat ingin Anda dan saya lepas dari infirmity tersebut. Tuhan ingin Anda dan saya lepas dari ini. Jadi ini adalah situasi ya di dalam kita masih di seri Winning the Battle ini, bahwa ketika kita memperjuangkan dalam hidup ini sebuah perjuangan untuk tetap berkemenangan sampai akhir, iblis gak tinggal diam. Dia tahu apa yang menjadi kesalahan-kesalahan fatalmu di masa lalu hidupmu, dan setiap hari sebisa mungkin supaya setiap kita bisa pelan-pelan ya terlepas dari anugerah, terlepas dari kasih Allah. Itu tiap hari dia titipin. Kamu nggak berguna, kamu salah, apa yang kamu bikin itu sia-sia, dan ini adalah serangan yang terjadi setiap hari. Setiap hari. Parahnya perempuan tersebut itu udah 18 tahun dirasuk. Anda kalau lihat tayangan-tayangan yang saya cerita tadi di TV, yang bikin syuting di daerah yang horor, gedung yang terbengkalai gitu ya. Paling berapa lama sih Anda lihat orang mengalami possession? Paling hebat juga setengah jam, 15 menit ya. Mereka yang diem tiba-tiba kesurupan dan suaranya yang keluar adalah suara yang bukan suara dia. Enggak gini modelnya. Kerasukan possession yang terjadi pada konteks di ayat 10 sampai 12 di sini adalah tentang bagaimana iblis itu bekerja keras untuk membuat Anda dan saya ini jadi khawatir. Khawatirnya bukan takut hidup apa kagak besok. Khawatirnya adalah saya ini diterima enggak oleh Tuhan. Ini kekhawatiran yang luar biasa yang datang dari respon yang salah tiap hari. Makanya perempuan ini dirasuk sampai dia melewati durasi 18 tahun. Kayak saya bilang tadi, Anda pernah lihat orang kerasukan paling 15 menit, 30 menit. Ini 18 tahun. 18 tahun, iblis menitipkan kata-kata yang tidak membangun pada seseorang sampai orang tersebut, Alkitab katakan, dia bungkuk. Secara harfiah itu dia bungkuk. Jadi ini bukan bicara bungkuk tetapi abstrak. Ini benar bungkuk. Nah, namun bungkuknya dia bukan karena masalah medis, tapi ini masalah kejiwaan, masalah rohnya. Dan Alkitab menginformasikan bahwa kekhawatiran dalam hati itu bikin orang bungkuk. Tapi perkataan yang baik itu menggembirakan. Nah, wanita bungkuk tersebut 8 tahun dah habiskan hari-harinya melihat ke bawah. Saya coba mengajak kita bisa masuk lebih dalam tentang hal ini. Jadi setiap hari iblis bisikin ke dia, tiap hari iblis beritahu, dan ini yang kemudian menjadikan kita nggak paham, karena satu sisi Tuhan ingin Anda dan saya lepas dari infirmity, sementara kita suka bawa-bawa masa lalu ke masa depan. Saya bukan sedang katakan lupakan masa lalu dan kalau ada hal yang Anda harus bertanggung jawab di situ, lalu kemudian Anda jadi lupakan. Tidak demikian. Di mana Tuhan ingin Anda dan saya lepas dari infirmity tadi dengan jalan membiarkan masa lalu tertinggal. Nggak usah bawa-bawa di masa depan. Dan mari kita ini gerakkan hidup ke masa depan dengan explore, ya, coba mengeksplorasi Tuhan. Kita merespon dengan tidak menunda.
Bersyukur kita bisa kumpul pada kesempatan ini karena Anda tidak menunda. Jadi rupanya Tuhan ingin Anda dan saya lepas dari infirmity. Namun seringkali yang kita lakukan adalah penundaan untuk merespon Tuhan. Dan Alkitab berkata, datang sekarang. Tuhan ingin kita ini lepas. Lepas dari ikatan, apa ya saya menyebutnya. Ini sejenis truth card, ya, kartu mati dari seseorang, di mana orang tersebut pernah melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, kemudian setiap hari orang tersebut menikmati apa? Menikmati dituduh-tuduh. Karena memang banyak orang toksik di zaman akhir ini, dia menikmati gitu, jadi korban. Ya saya begini kan karena kamu kan. Ya karena kamu ya saya jadinya begitu ya. Kita menaruh orang lain menjadi penanggung jawab atas keadaan kita yang menyedihkan. Harusnya tidak demikian. Jadi yang pertama, Tuhan ingin Anda dan saya lepas dari infirmity. Tuhan sangat ingin. Nah, yang berikutnya dari ayat 13 sampai 15, ketika Yesus lihat perempuan ini, waktu Yesus sedang ngajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat, di mana perempuan yang dalam kondisi ini apa exciting ya dia ya, karena ketika Yesus berkata, "Hai ibu, kau sudah dilepaskan dari kelemahanmu," yang terjadi dari bungkuk, kemudian dia bisa tegak, dan setelah itu kesembuhan terjadi. Nah, masalahnya, ini dia nih, masalahnya nggak semua orang senang lihat orang lain diberkati, nggak semua orang. Dan ini fakta. Gak semua orang senang lihat Anda mengalami kemurahan Tuhan. Jadi catatannya perempuan ini 18 tahun yang lalu kemungkinan pernah melakukan sesuatu yang salah, dan selama 18 tahun ke depan, iblis tiap hari memojokkan perempuan tersebut akan kesalahan yang dia buat. Tiap hari sampai dia nggak yakin kalau Tuhan sayang dia. Mungkin dari sana juga kita harus bangun sebuah pemahaman bahwa Tuhan itu nggak pernah berhenti sayang buat Anda dan saya. Tuhan nggak pernah berhenti untuk mengasihimu. Bahkan kalau ada hal yang tidak mau dia lakukan, salah satunya adalah dia nggak pernah mau untuk berhenti mengasihi Anda. Nah, tapi kenyataannya nggak banyak orang yang senang lihat kamu dipulihkan. Nggak banyak orang yang suka lihat kamu jadi baik. Di ayat 13 sampai dengan 15. Kita lihat sama-sama di sana bahwa kepala rumah ibadat itu gusar. Dia gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Memang pada hari Sabat itu ada beberapa sekian puluh daftar yang nggak boleh dilakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Dan dia cari-cari hal aja, sementara memang dia orang yang ya kondisinya emang nggak siap ya, untuk lihat orang lain itu diberkati begitu. Namun ya, Yesus konfrontir ya, karena setelah si kepala rumah ibadat yang gusar itu bilang ada 6 hari loh untuk kerja. Datang aja pada salah satu hari untuk disembuhkan, jangan pada hari Sabat. Dia nggak ngomong memang kepada Yesus, dia ngomong ke perempuan ini. Nggak berani mungkin ngomongnya ke Yesus karena Yesus tamu bicara di situ. Dia ngomong ke perempuan ini. Tapi bukan perempuan ini yang menjawab, Tuhan yang menjawab. Tuhan jawab dia. Yesus katakan, hai orang-orang munafik. Bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Mari pada kesempatan ini saya mau bilang, biarkan Tuhan meletakkan tangannya atas hidupmu. Jangan biarkan kemurahan Tuhan atas hidupmu dibatasi aturan-aturan duniawi.
dan etika-etika dunia yang nggak jelas. Karena itu mari fokus pada firman-Nya. Fokus pada Tuhan yang mengasihimu dan tidak pernah berhenti untuk mengasihimu. Karena hanya kemurahan Tuhan yang dapat menjadikan Anda dan saya berdiri tegak lagi dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, winning the battle untuk urusan infirmity ini. Siapapun orangnya, oleh karena iman, dia layak untuk dipulihkan. Termasuk Anda dan saya. Nggak hanya konfrontir terhadap si kepala rumah ibadah. Namun juga Yesus membukakan bahwa perempuan ini keturunan Abraham. Dan dia harus dilepaskan dari ikatannya. Karena dia keturunan Abraham. Siapapun layak dipulihkan karena iman. Wanita tersebut toh tidak minta disebutkan. Karena kalau kita lihat narasinya, di sini ketika Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat, ada seorang perempuan yang 18 tahun dirasuk roh sehingga sakit sampai punggung-punggungnya tidak bisa berdiri tegak. Kita mencatat ketika Yesus melihat perempuan itu, dia panggil. Ini metode yang nggak biasa di sinagog. Altar call pertama di sinagog di muka bumi. Kalau Anda lihat dari sinopsis Injil, semua yang sakit datang kepada Yesus minta disembuhkan. Ini perempuan enggak. Kenapa enggak minta? Karena emang udah hilang percaya dirinya. Udah hancur punya, sampai terbungkuk gitu. Dia punya rasa khawatir di mana dia enggak yakin Tuhan bisa terima dia. Tapi ini dia, Yesus yang panggil. Wanita tersebut enggak minta disembuhkan, namun Tuhan melakukannya. Yesus memperhitungkan iman Abraham atas wanita tersebut. Hal yang serupa terjadi sama, di mana Tuhan memperhitungkan imanmu yang berasal dari percayamu kepada firman. Dan iman diperhitungkan bukan karena kamu itu siapa. Iman diperhitungkan karena siapa yang kamu percaya. Karena kamu percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Iman itu diperhitungkan. Sehingga Anda dan saya dilayakkan demi tujuan Tuhan melalui hidup Anda dan saya. Kita tutup di Galatia 3, ayatnya yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya. Aminkan ini. Bahwa kita ini yang milik Kristus, kamu, saya, kita juga keturunan Abraham. Dan kita berhak menerima janji Allah. Tuhan Yesus memberkati.